Hai Sobat Makna, pasti pernah mendengar nama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah legenda yang sangat populer pada masyarakat di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat hingga saat ini masih percaya terhadap wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul di sepanjang Laut Selatan Jawa dan kekuatan gaibnya yang dapat memberikan ketentraman ataupun bencana kepada masyarakat. Dari kepercayaan ini, masyarakat melaksanakan upacara penghormatan dan tidak melanggar pantangannya. Jadi siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul? Bagaimana akar sejarah yang melandasi kisahnya? Dan apakah kajian ilmiah dapat menyingkap misteri penguasa pesisir selatan Laut Jawa itu? Kami ajak Anda mengungkap legenda berkabut mistisme ini dengan penalaran yang jernih tentunya. Ayo kita mulai. Mitologi dan mistisme menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Jawa. Diskursus mengenai mistisme menjadi hal yang sulit untuk dideskripsikan dengan menggunakan jalan penalaran dan logika. Hal tersebut dikarenakan mistisme lebih menekankan pada aspek spiritual, pengalaman batin, dan rasa dibanding dengan pengalaman empirik melalui pemikiran maupun kajian ilmiah. Nyi Roro Kidul merupakan salah satu cerita rakyat yang menjadi legenda mistisme, khususnya masyarakat Jawa. Ia dianggap sebagai ratu yang menjadi penguasa Laut Selatan. Selain hidup dalam tradisi lisan, kisah Nyi Ratu Kidul secara tertulis tercatat dalam Babat Tanah Jawi, dalam bab Senopati bertemu dengan Ratu Kidul. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu menjadi teka-teki. Ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Antropolog Robert Wissing dalam penelitiannya berjudul A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyi Roro Kidul, Asian Folklore of Studies, menyatakan bahwa penguasa pantai selatan mulanya dari putri kerajaan Galuh yang hidup sekira abad ke-13. Versi lain menceritakan ia berasal dari kerajaan Kediri di Jawa Timur saat diperintah oleh Raja Jayabaya, atau bahkan berasal dari kerajaan yang lebih tua, yaitu Kahuripan, ketika Raja Erlangga berkuasa. Namun demikian, dari semua kisah itu, kerajaan Sunda merupakan asal-usul Nyi Roro Kidul yang paling sering disebutkan. Bagaimana kisah terjadinya transformasi dari seorang putri biasa menjadi penguasa Laut Selatan juga muncul banyak versi. Kisah paling umum menuturkan dia adalah seorang putri cantik, tetapi karena sihir ibu tirinya, ia terjangkit penyakit kulit. Sakit kulit itu membawa bau yang menjijikan sehingga memaksanya meninggalkan istana. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Ketika menyentuh air, seluruh tubuh putri yang dihinggapi penyakit kulit berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Tidak hanya sembuh, seketika ia juga mendapatkan kesaktian. Kesembuhan putri tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan. Merujuk pada pendapat Purbacaraka, seorang ahli sejarah dan budayawan, Robert Wissing mencatat versi lain. Konon diceritakan, permaisuri Raja Galuh melahirkan anak perempuan. Keanehan muncul karena sejak bayi, anak perempuan itu sudah dapat bicara dan berkata, "Aku Ratu Ayu, akulah penguasa semua lelembut di tanah Jawa. Istanaku berada di Laut Kidul." Saat dilahirkan, dikisahkan arwah Raja Sidula, yaitu Raja Galuh yang telah meninggal, kemudian muncul dan berkata bahwa putrinya itu ialah cucunya. Untuk menjaga kesuciannya, dia tidak akan pernah menikah hingga tiba saatnya seorang raja muslim muncul dan memerintah Jawa. Untuk memahami eksistensi Ratu Kidul, kita dapat merujuk pernyataan seorang sejarawan dan guru besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Bambang Purwanto, yang menjelaskan bahwa karya sastra dalam hal ini Babat Tanah Jawi telah menjadi bagian yang integral dengan sejarah sebagai sebuah tradisi.
Sebuah tradisi lisan dan karya sastra kuno mempunyai 4 fungsi utama menurutnya, yaitu pertama sebagai alat dokumentasi, kedua sebagai media untuk mentransfer memori masa lalu antar generasi, ketiga sebagai alat untuk membangun legitimasi, dan keempat sebagai bentuk ekspresi budaya dan intelektual. Sebagai sebuah karya tradisi, dengan demikian babat dan folklore memuat realitas yang terbungkus dalam fantasi atau metafora. Dalam hal ini, folklore Nyi Roro Kidul berhubungan dengan realitas sejarah kerajaan Mataram Islam yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Untuk melihat bagaimana kisah Nyi Roro Kidul beririsan dengan legitimasi politik, perhatikan kisahnya yang ditulis dalam babat Tanah Jawi. Dikisahkan sebelum era kerajaan Mataram Islam, disebutkan bahwa Panembahan Senopati, kakek dari Sultan Agung, melakukan semedi di pantai selatan. Hal itu dilakukan guna memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang. Konon, semedi yang dilakukan Panembahan Senopati sangat tekun hingga membuat istana Ratu Pantai Selatan porak-poranda. Ratu Kidul keluar karena tertegun melihat seorang yang gagah tengah bersemedi. Sang ratu kemudian bersimpu di kaki Panembahan Senopati dan memintanya menghentikan semedinya sehingga laut menjadi tenang kembali. Senopati akhirnya menghentikan laku tapa beratannya. Nyi Roro Kidul mengajak Senopati untuk masuk ke dalam istana bawah lautnya. Setelah itu terjadi pernikahan spiritual antara dua makhluk berbeda dimensi itu. Setelah menjadi istri gaib dari Panembahan Senopati, Nyi Roro Kidul berjanji akan membantu Panembahan Senopati melawan Sultan Pajang. Roro Kidul juga bersedia memenuhi permintaan Senopati yang ingin menjadi raja sampai ke anak cucunya. Sejak saat itu, raja keturunan Mataram termasuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta diyakini memiliki hubungan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Lalu, di mana letak legitimasi politiknya? Coba kita perhatikan, jika menilik pada keturunan, Panembahan Senopati bukanlah seorang yang mempunyai darah biru dari terah penguasa sebelumnya. Kisah Nyi Roro Kidul dalam babat Tanah Jawi seolah ingin menepis keraguan atas legitimasi leluhurnya dengan cara menyandarkan kekuasaan Panembahan Senopati sebagai pendiri Mataram pada kekuatan gaib. Hal ini selaras dengan konsep kosmologi kekuasaan raja-raja Jawa. Walaupun kerajaan Mataram ini berlandaskan agama Islam, akan tetapi dalam menjalani kehidupannya, konsep kosmologi Hindu-Buddha masih sangat berperan dalam kehidupan masyarakatnya. Pada masa itu, raja atau sultan dipercaya memiliki kekuatan supranatural sebagai penghubung antara alam dunia dengan alam gaib. Konsep ini dipercaya agar keselarasan dan keseimbangan antara alam manusia atau mikrokosmos dengan alam semesta atau makrokosmos dapat terjaga dengan baik. Cerita bahwa siapapun yang menjadi raja di Mataram atau Yogyakarta berarti juga menikahi Nyi Roro Kidul membuat raja tersebut mendapat legitimasi kuat. Rakyat pesisir yang tidak mau tunduk terhadap kekuasaan raja terpaksa tunduk dengan mitos bahwa Nyi Roro Kidul adalah istri gaib raja. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah tempat menggantungkan hidup. Dari laut mereka mendapatkan makan dan menghidupi keluarga. Laut pun kemudian diperlakukan tidak sembarangan dan mereka percaya bahwa ada kekuatan besar yang berada di dasar laut. Kekuatan gaib tersebut kemudian diwujudkan dalam sosok Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Alhasil mereka pun meyakini akan kekuatan dan keberadaan Ratu Pantai Selatan. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk melegitimasi kekuasaan Raja-Raja Mataram. Sastrawan Pramudia Anantatur menambahkan penafsiran lain tentang bagaimana cerita Nyi Roro Kidul menjadi alat legitimasi. Ia mengatakan bahwa cerita Ratu Laut Kidul hanya mitos belaka. Dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra, Sensor dan Negara, Pram menjelaskan para pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia, sekaligus gagal menguasai jalur perdagangan di pantai utara. Untuk menutupi kehilangan penguasaan pantai utara, pujangga Jawa menciptakan mitos Nyi Roro Kidul dengan tujuan menunjukkan bahwa Mataram masih menguasai laut di sisi selatan. Pram juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan karena pujangga Istana Mataram
ingin memutuskan asosiasi orang pada warna pakaian tentara VOC atau company yang juga berwarna hijau. Peneliti tsunami dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dr. Eko Yulianto, mengaku penasaran pada cerita Nyi Roro Kidul. Menurut Eko, kawasan tempat mukim masyarakat yang mewarisi legenda Nyi Roro Kidul itu, yang dikenal sebagai kawasan pantai selatan, berhadapan dengan Samudra Hindia, yaitu daerah zona subduksi lempeng bumi. Subduksi ialah proses menghujamnya lempeng benua yang bermassa lebih besar ke lempeng benua yang ada di bawahnya. Proses subduksi yang berlangsung terus-menerus itu yang menciptakan negeri kepulauan Indonesia beserta kesuburannya. Tapi proses itu pula yang memberikan berbagai bencana, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Pada mulanya Dr. Eko meneliti 2 sampel lapisan tanah di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006. Dari hasil uji ilmiah, ditemukan lapisan itu menunjukkan adanya tsunami pada 400 tahun yang lalu. Asumsi peneliti LIPI ini melayang ke 4 abad silam. Saat itu adalah momentum berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Meskipun jarak antara Pangandaran dan Yogyakarta sangat jauh, zona subduksi di selatan Jawa tidak pendek, melainkan merentang dari Selat Sunda hingga ke Kepulauan Nusa Tenggara, panjangnya lebih dari 1890 km. Kisah tentang Nyi Roro Kidul menarik perhatian Eko sebagai peneliti paleotsunami. Apakah cerita itu hanya benar-benar sebuah cerita rekaan atau mitos saja? Atau cerita itu sebenarnya sebuah metafor tentang adanya tsunami di masa lalu? Tahun pendirian Kerajaan Mataram Islam sendiri terjadi pada tahun 1586 dan hasil karbon dating atau penanggalan jejak tsunami purba yang ia dapatkan adalah kurang lebih 400 tahun yang lalu. Maka, menurut ia, seolah-olah ini menjadi waktu yang sangat sinkron. Ia menduga kisah tentang Nyi Roro Kidul adalah sebuah metafora, bahwa gelombang besar berupa tsunami itu benar-benar terjadi. Tapi kemudian karena kebutuhan politik dari Panembahan Senopati yang ingin menjadi raja baru, sementara dia bukan berdarah biru, maka dia perlu legitimasi politik. Cerita bahwa Ratu Pantai Selatan sampai meminta Panembahan Senopati untuk menghentikan semedinya agar gelombang besar reda, menyimpan isyarat seolah-olah dia direstui oleh kekuatan kosmik untuk menjadi raja. Karena kecerdasan politik Panembahan Senopati inilah, dia bisa memanfaatkan peristiwa alam sebagai dasar keabsahannya sebagai penguasa baru di tanah Jawa. Dengan menginterpretasikan kisah Nyi Roro Kidul dari sudut pandang akademis yang disertai bukti ilmiah, ilmuwan mengharapkan terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana. Selain sikap peduli terhadap lingkungan, dengan memanfaatkan potensi laut secara bijaksana menurut kearifan lokal. Dalam kajian sosio-religius, fungsi mitos dalam kehidupan sosial budaya masyarakat adalah untuk mengembangkan simbol-simbol yang penuh makna serta menjelaskan fenomena lingkungan yang mereka hadapi dan sebagai sarana pendidikan yang paling efektif, terutama untuk mengukuhkan dan menanamkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan keyakinan tertentu. Laut Selatan, Gunung Merapi, Gunung Lawu, secara kosmik merupakan garis lingkaran imajiner bagi masyarakat Jawa dan secara khusus mengandung ikatan historis spiritual dengan Keraton Mataram dahulu maupun Keraton Yogyakarta sekarang. Pada umumnya mitos-mitos dikembangkan untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran, maupun pengetahuan tertentu yang berfungsi untuk merangsang perkembangan kreativitas dalam berpikir.